Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membahas tentang 4 perkara itu, apa perkara yang 5? Ya, yaitu adalah orang yang mereka itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah ketika kita saling mendoakan. Karena mendoakan itu merupakan bagian dari sebuah ungkapan cinta. Tidak ada perhatian yang paling besar kecuali perhatian itu diwujudkan dalam bentuk doa. Kenapa doa itu menjadi salah satu cindera mata yang dimiliki sama orang ketika mereka jatuh cinta? Oh, gimana nggak cindera mata gitu? Doa itu sesuatu yang paling berharga kok. Doa itu mengubah yang mustahil menjadi mustajab. Doa itu mengubah yang jauh menjadi dekat. Doa itu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa itu mengubah sesuatu menjadi istimewa. Doa itu mengubah yang biasa menjadi mempesona. Itu doa. Kalaulah kita betul-betul mencintai, tidak ada cindera mata yang paling berharga untuk orang yang kita cintai kecuali adalah mendoakan. Karena ketika kita mendoakan saudara kita, pada dasarnya kita sedang mendoakan pula untuk dirinya sendiri. Makanya orang yang mendoakan saudaranya tidak main-main mendapatkan privilege dari Allah. Apa privilege-nya, Ustaz? Allah turunkan malaikat untuk berhadapan dengan doa yang dia panjatkan supaya dia langsung mendapatkan amin yang direspon oleh malaikat. Dan ketika engkau sudah diaminkan oleh para malaikat, emang kamu ragu kesolehan para malaikat? Karena yang mengaminkan makhluk yang solih, maka kemungkinan mustajab itu menjadi sangat besar. Makanya akhirnya kita mendapati dan kita menjumpai. Yang kita dapatkan dan yang kita jumpai itu adalah dulu para ulama salaf, kalau mereka menginginkan kebaikan akhirat, salah satu tipsnya, salah satu triknya mereka untuk mendapatkan kebaikan pada urusan akhirat, mereka itu selalu mendoakan saudaranya dengan apa yang mereka inginkan. Kenapa? Karena mereka tahu dengan mendoakan saudaranya, dengan apa yang dia inginkan dalam urusan kebaikan akhirat, dia nanti langsung turun kepadanya satu malaikat yang merespon doanya dan mengaminkan untuk dirinya. Wa anta laka bimislin. Dan kamu akan mendapatkan persis sebagaimana doa yang kamu panjatkan kepada saudara. Ya. Jadi artinya, di situ kita paham, di situ kita mengerti. Kalau dalam konteks realisasi, prakteknya adalah, dulu kalau misalkan ada para ulama gitu ya, kalau mereka menginginkan anak gitu, yang mereka lakukan itu mendoakan, ya Allah semoga fulan dapat keturunan, semoga fulan dapat keturunan, semoga fulan dapat keturunan. Mereka banyak mendoakan saudaranya. Kenapa mereka begitu semangat mendoakan saudaranya? Karena mereka tahu keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Allah akan mengaminkan doa itu juga untuknya. Kalau mereka ingin membayar hutang, mereka kadang doakan, ya Allah semoga fulan dibayarkan hutangnya sama Allah, semoga fulan dibayarkan hutangnya sama Allah, semoga mereka dibayarkan hutangnya sama Allah. Karena mereka tahu nanti malaikat mendoakan itu untuk dirinya, dan didoakan malaikat itu priceless, itu harganya mahal sekali. Ketika kita ingin bahwasanya suami kita sebagaimana sahabat, dia mendoakan, ya Allah semoga fulanah ini sahabat saya, nanti suaminya dan dirinya kayak sahabat, semoga dirinya dan kayak fulanah dan fulanah ini kayak sahabat. Karena dia tahu nanti malaikat akan mendoakan kamu dan suamimu insya Allah juga menjadi sahabat. Dan itulah yang akhirnya akan menjadikan setiap orang yang beriman itu, mereka itu apa? Mereka itu sensitif, empatinya besar. Dan tidak ada bentuk empati yang paling baik kecuali adalah empati ketika kita mendoakan. Makanya sampai Yahya bin Mu'ad itu mengatakan, sesungguhnya sejelek-jelek manusia, sejelek-jelek teman, adalah teman yang jarang mendoakan. Sampai temannya dan sahabatnya itu berkata, tolong doakan saya ya, jangan lupakan saya dalam doa. Ya, jadi tidaklah ucapan itu keluar karena sahabatnya itu tahu ini temannya itu jarang mendoakan dirinya. Itu sejelek-jelek teman, kata Yahya bin Mu'ad.
Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya meminta supaya kita itu selalu berdoa. Mendoakan. Ini merupakan sebuah empati yang dibangun dalam kerangka bangunan besar. Dalam bangunan besar bernama iman. Bangunan besar itu memiliki bilik-bilik dan memiliki lorong-lorong. Salah satu bilik keimanan itu yang mendoakan saudara kita. Doakan saudaramu masuk surga. Kamu diaminkan malaikat masuk surga. Doakan saudaramu yang kamu cintai semoga diberikan istiqamah dan diberikan husnul khatimah. Kamu pun akan didoakan malaikat semoga husnul khatimah. Doakan saudaramu supaya mendapatkan rumah tanpa pinjaman riba dan semoga rumahnya di dekat masjid. Kamu pun akan didoakan malaikat pun sama itu. Doakan saudaramu untuk umrah, kamu akan umrah. Doakan saudaramu haji furoda atau haji plus, kamu akan diaminkan dan kamu juga akan diberangkatkan. Sama sebagaimana permintaan dan doamu kepada saudara. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami perkataan dari Rasulullah SAW ketika menyampaikan tidaklah seseorang yang mendoakan saudaranya kecuali para malaikat itu akan datang dan mengaminkan doa itu untuk dirinya. Sebagai bentuk bahwasanya itu merupakan sebuah konsekuensi logis dan basic kalau kita mencintai itu kita mendoakan. Dan ternyata mendoakan saudara itu ketika nilainya besar itu juga nggak gampang. Apa masalah ketika kita terkadang jarang mendoakan saudara kita? Satu, setan sering membuat kita lupa. Wa ma ansanihi illa syaitan. Tidak ada yang menjadikan kita lupa terhadap amal yang sebenarnya ringan kita kerjakan. Tapi tidak kita kerjakan disebabkan karena lupa. Itu biasanya setan yang menjadikan lupa. Yang kedua, terkadang kita itu memikirkan hajat kita terus. Tapi lupa bahwasanya hajat kita itu akan memperoleh keistimewaan ketika kita mendoakan saudara kita. Karena kita masih berpikir egosentris, nah akhirnya kita mendoakan diri kita sendiri lalu selesai. Lalu kita lupa teman-teman kita. Makanya tidak main-main ketika Rasulullah itu mengatakan tanda keimanan itu mencintai saudaranya. Karena ternyata tidak ringan. Kalau hanya bermujamalah, berbasi-basi banyak. Semoga kamu dicintai oleh Allah. Semoga kamu disayang oleh Allah. Berbasa-basi banyak. Tapi yang betul-betul serius dengan kalimat itu dan betul-betul kalimat itu diucapkan lalu dibawa ke rumah, dibawa ketika malam, dibawa ketika tahajud, dibawa ketika dia dalam kondisi sedang sujud, dibawa kalimat itu ketika dia sedang tawaf, itu tidak ringan. Setiap amalan yang besar, nilainya dan pahalanya. Salah satunya mendoakan saudara kita. Itu biasanya konsekuensinya itu juga sangatlah berat. Dan akhirnya apa? Itulah yang menjadikan manusia terkadang gampang mengucapkan kalimat mencintaimu karena Allah. Tapi begitu parah ketika tidak siap dengan konsekuensi yang harus dihadapi, salah satunya mendoakan saudaranya. Selain itu pula, selain mendoakan yang penting juga bukan hanya sekedar mendoakan, tetapi bagaimana ketika kita memintakan ampunan. Ya. Maka sesungguhnya kita mendapati pada surat Al-Mu'min ayat yang ke-7, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Allah menyampaikan pada surat Al-Mu'min ayat yang ke-7, malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekeliling arsy itu kerjaannya apa? Kerjaannya mereka adalah yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka itu malaikat yang memikul arsy itu aktivitasnya itu adalah memuji Allah dengan pujian yang terbaik. Lalu kerjaannya apa? Mereka beriman kepada Allah. Wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan sesungguhnya para malaikat itu tidaklah mereka itu setiap waktu ketika memikul arsy kecuali mereka senantiasa memintakan ampunan kepada orang yang beriman. Ya. Maka hendaklah itulah kita mendapati bahwasanya kebiasaan mendoakan orang beriman itu kebiasaannya malaikat. Ya. Makanya ketika kita mendoakan orang yang beriman, bukan hanya teman kita, tapi juga mendoakan orang beriman semuanya,
maka sebanyak itu pula kita akan mendapatkan kebaikan dari setiap orang mukmin yang kita doakan. Ya Allah, semoga setiap orang mukmin di atas muka bumi ini, ya Allah, mendapatkan ampunan. Sebanyak orang mukmin yang bertebaran, sekitar 2,3 miliar populasi muslim di seluruh dunia, kamu doakan dengan mengatakan, ya Allah, ampunilah seluruh orang mukmin di atas muka bumi ini, maka 2,3 populasi muslim itu pun akan memberikan kebaikan kepada dirimu ketika kamu memintakan ampunan kepada orang yang beriman. Bukan hanya kepada temanmu, bukan hanya kepada sahabatmu, tapi kepada semua orang yang beriman. Ini namanya shortcut dari Allah. Ya, Allah itu baik banget sama kita. Kalau kamu pengen cepat diampuni, mintakan ampunan kepada seluruh orang yang beriman. Makanya ada hadis dari Rasulullah, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu min kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Kalau ada seorang mukmin, dia itu memintakan ampunan kepada seluruh orang mukmin dan mukminah. Di muka bumi dia mintakan ampunan dengan mengucapkan Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat. Atau kita mengucapkan surat Ibrahim 41. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Maka kata Rasulullah, setiap orang mukmin yang didoakan akan memberikan kepadanya satu kebaikan. Lah kalau orang mukminnya berjumlah tadi 2,3 populasinya miliar, berarti 2,3 miliar kebaikan itu mengalir untuk kita. Dan bayangkan, kebaikan itu bersifat untuk menghapuskan dosa kita. Jadi mendoakan itu merupakan perkara yang luar biasa. Sehingga ketika orang yang beriman itu, mereka itu selalu mendoakan. Karena mendoakan saudaramu justru akan menjadikan mustajab permintaanmu. Mendoakan saudaramu itu menjadikan mustajab permintaanmu di hadapan Allah. Dan ketika kamu mendoakan saudaramu, seluruhnya orang yang beriman, maka setiap orang beriman yang kamu doakan dengan mengucapkan Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab, maka sesungguhnya seluruh orang mukmin itu akan memberikan kebaikan supaya kamu itu diampuni juga dosa-dosanya oleh Allah.